Penumpang gelap demo mahasiswa. Hashtagnya adalah demo mahasiswa. Jadi warganet jika Anda ingin berpartisipasi silakan tuliskan komentar Anda mention @kompas.tv. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Setelah tadi saya berbicara dengan dua mahasiswa yang kemarin berunjuk rasa. Saya juga telah mengundang mereka yang dikenal para aktivis di zaman Orde Baru. Saya mulai dari paling ujung. Selamat malam Bung Haris Azhar, mantan aktivis Trisakti. Bung Usman Hamid, mantan aktivis Trisakti juga. Tadi Edmund dan Sultan sudah saya perkenalkan. Bung Hendrik Dikson Sirait, mantan aktivis Universitas Nasional. Ia pernah menjadi korban penculikan di tahun 96. Dan Bung Fajrul Rahman, mantan aktivis ITB. Buat Anda para aktivis, saya mulai dulu dengan Bung Hendrik. Bagaimana orang mengatakan bahwa demo kemarin adalah demo terbesar setelah demo mahasiswa era reformasi. Bagaimana Anda melihat demo kemarin? Saya apresiasi ya apa yang dilakukan mahasiswa itu mengingatkan kalau boleh sedikit beromantisme apa yang generasi kami lakukan ketika itu ya. Tepatnya sih saya generasi 90-an ya, 90 yang kemudian produknya generasi selanjutnya itu teman-teman 98. Jadi ya, betul ya bahwa ini mengingatkan kita pada aksi demonstrasi reformasi di 98 untuk menumbangkan Pak Harto waktu itu. Menumbangkan Soeharto ketika itu. Dan ya kalau saya melihat dimanapun ya dalam sejarah gerakan mulai gerakan mahasiswa di Indonesia 66, 98 sampai sekarang generasi saya menyebut ini 2019 gerakan mahasiswa 2019 mempunyai karakter yang sama. Karakter yang sama itu yang namanya mahasiswa ya dia independen dan mereka punya isu yang isu substansi yang diyakini mereka adalah sebagai sebuah nilai kebenaran. Jadi menurut Anda kemarin mereka keren ya? Mereka keren banget. Keren banget. Bung Haris, apa komentar Anda? Melihat mereka aksi demo kemarin sama dengan aksi mahasiswa 98? Lebih keren lagi menurut saya. Lebih keren lagi? Iya. Lebih kerennya tuh karena ada poster-poster yang mewakili itu gimmick-gimmick yang menurut saya ekspresif dan itu zamannya mereka. Kita nggak usah ya? Kenapa? Zaman kita nggak ada ya? Kita dulu susah beli karton. Tapi memang itu keren loh. Mereka bilang negara jangan jangan perkosa. Jangan memperkosa misalnya. Iya, bukan jangan ganggu iniku gitu kan. Wah ngeri deh kata-katanya. Masa negara mau ikut campur saya pacaran? Jadi menurut saya memang ekspresinya keren, tapi sebetulnya yang lebih keren lagi, kalau dulu di era Soeharto itu sepertinya memang ada satu konsolidasi karena musuh bersama. Hari ini teman-teman mahasiswa itu konsolidatif dalam soal nilai. Jadi waktu dituding soal mau menurunkan Jokowi, mereka buru-buru bilang ini bukan soal menurunkan Jokowi. Justru saya mau bilangnya bahwa mereka ini sebetulnya yang mau menertibkan Jokowi, jadi mau meneguhkan Jokowi. Nah, jadi yang kenapa menurut Anda terlalu terburu-buru untuk mengatakan itu? Kan enggak, kan benar dong, mereka kan mau mengklarifikasi. Karena panik. Nanti mungkin teman-teman yang di sana, ini sebenarnya mereka pro Jokowi gitu ya. Anda enggak? Kenapa? Anda enggak? Sebenarnya mereka menyayangi Jokowi sih. Mereka menyayangi tapi dengan cara yang sangat keras. Enggak. Kita bukan orang yang menyampaikan dengan keras. Kita cuma ingin menyampaikan fakta. Coba 7 tuntutan itu yang menurut saya itu brilian banget. 7 tuntutan itu menurut saya representasi dari soal yang ada di masyarakat. Sebenarnya masalah di masyarakat itu jauh lebih rumit lagi. Tapi mereka berhasil mengkonsolidasikan poin-poin tersebut. Nah poin-poin tersebut yang dibawa ke ruang publik dan mereka bertanggungjawabkan poin-poin tersebut. Lalu mereka dituduh dengan hal-hal yang tidak substansif. Jadi misalnya, kita akan masuk sana Bung Haris. Saya cuma mengatakan mereka keren banget kemarin ya. Keren banget. Bahkan menurut Anda lebih keren dari 98? Kami waktu itu kurang kreatif kaku, lah kan? Ya tidak kreatif. Situasinya kan berbeda. Kalau Bung Fajrul? Saya ini kan paling tua di sini, tapi berteman dengan Azhar, dengan Usman. Saya 89 di TB, dibuang ke Nusa Kambangan, terus kemudian saya pindah ke Universitas Indonesia. Kemudian saya jadi presiden mahasiswa sarjana di Universitas Indonesia pada waktu 98. Jadi saya bertemu mereka ini saya sudah pasca sarjana. Udah mahasiswa tua kata Sohogi. Seperti itu. Dan tetap demo ya? Tetap demo dong, karena kan saya udah ditangkap, udah dibuang Nusa Kambangan. Saya pikir nih harus diturunkan yang namanya Soeharto ini. Gila.
enak aja. Nah, Anda kan binder dan dead dalam aksi demonstrasi. Sebagai seorang demonstran, bagaimana Anda melihat mahasiswa kemarin yang demo? Dari 66 lah ya, dianggap zamannya Sohogi, kemudian 74, 78, 89, 98 sampai 2019, sama saja karakternya, gerakan politik moral sebenarnya. Dan Anda melihat Sama itu saja. ada di mereka? Iya, ada di mereka gerakan politik moral, beda dengan gerakan politik kekuasaan yang dikerjakan oleh partai politik. Sama kami ini ketika menyampaikan gagasan dengan organisasi yang tidak terlalu ketat, bahkan sekarang mereka lebih gila lagi. Mereka ini menurut saya sih lebih longgar daripada kami. Mungkin kalau teoritis disebutnya connected movement. Oke. Kalau kami dulu ada semi kolektif. Nah, mereka ini lebih santai. Makanya menurut saya penyampaiannya itu menjadi lebih nyaman. Tapi yang penting mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjatuhkan Pak Jokowi, tapi mereka mengkritik undang-undang. Jadi mereka sebenarnya ingin melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Itu cirinya. Bung Usman, sebelum saya berpindah ke pertanyaan lain tentang aksi mereka. Aksi mereka, saya kira ini aksi gerakan mahasiswa yang paling bersejarah di dalam 20 tahun terakhir. Setelah reformasi ya? Setelah reformasi. Dan apa yang mereka perjuangkan itu seperti membentangkan kembali agenda-agenda reformasi yang pernah diperjuangkan oleh para mahasiswa. Mereka melihat pemerintahan sekarang, baik pemerintah, DPR, itu cedera pada janji reformasi itu. Bukan hanya janji pemilu, tetapi janji reformasi. Melemahkan pemberantasan korupsi melalui pelemahan KPK dan juga menggolkan undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Oke, saya mau masuk dengan tadi sudah didahului oleh Bung Haris Azhar soal langsung dijawab bahwa tidak berniat untuk menurunkan Presiden Jokowi. Saya mau tanya, memang ada niat awalnya gerakan ini ingin menurunkan pemerintahan yang sah? Jadi awalnya itu memang tidak ada sama sekali niat untuk bahkan berhubungan sama Jokowi pun nggak ada. Jadi kita fokus pada pertama itu isu revisi Undang-Undang KPK. Itu yang utama? Itu utama pertama. Terus kedua masuk dengan isu Papua. Lalu ketiga tentang pembakaran lahan hutan. Lalu setelah itu kumpul semua mahasiswa, ada sekitar 43 kampus, konsolidasi. Dan setiap mahasiswa, setiap kampus itu menyampaikan pendapat-pendapatnya, lahirlah beberapa poin-poin yaitu 7 tuntutan itu. Oke, tapi memang ada niat untuk sehingga harus mengklarifikasi bahwa tidak ada niat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Saya mesti tegaskan bahwa gerakan yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa tidak ada sama sekali niatan untuk menjatuhkan Pak Presiden secara inkonstitusional. Maka saya sedikit bingung kalau kemudian dikatakan gerakan mahasiswa kemarin ada penunggang gelap. Apa sebetulnya definisinya? Bagaimana cara mengidentifikasikannya? Apa alat ukurnya? Apakah alat ukurnya adalah konferensi pers Kemenko Polhukam, sehingga kemudian kita dibilang ada yang menunggangi, sehingga kemudian larinya malah ke pelantikan. Oke, kalau misalnya di KPK begitu, tapi kan beberapa hari kemudian ada soal KUHP, padahal itu sudah ditolak, ada RUU yang sudah ditolak. Ya ditunda lah begitu. Tapi masih demo aja, sehingga waktu itu ada Pak Mahfud mengatakan, ini aksinya nggak mutu. Coba kita ingatkan lagi seperti apa Prof Mahfud mengatakannya. Waduh. Adik-adik mahasiswa supaya diikuti perkembangan bahwa tuntutan Anda itu hampir semuanya sudah dipenuhi oleh Presiden. Satu, ya, tentang pembatalan rencana pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah dinyatakan dicabut, menunggu pembahasan ulang. Jadi sudah banyak yang dikabulkan oleh Presiden, sehingga kalau memang masih mau demo agar agak lebih bermutu gitu, jangan minta itu lagi karena itu sudah dipenuhi, kok itu lagi yang diminta. Ini juga ada kaitannya dengan misalnya kemarin tanggal 30 masih ada demo gitu. Apalagi sih kan sudah gitu. Sebenarnya kalau saya boleh lompat, saya kira justru komentar itu yang kurang bermutu. Karena tadi 3 hal yang melatar belakangnya di awal dijelaskan dengan sangat baik. Pertama-tama yang menggugah mereka bergerak adalah Undang-Undang KPK. Apakah penundaan KUHP ada hubungannya dengan KPK? Tidak. Ada. Yang kedua, Nggak ada, persoalan tapi Papua. maksudnya masih ada demonstrasi dan itu tetap ada isu. Tentu saja, karena menolak 3 tuntutan KUHP. pertama saja belum dipenuhi sama sekali.
Jadi argumen yang mengatakan bahwa sudah dipenuhi itu hanya soal KUHP. Tiga isu pertama yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, barusan kita dengar saja. Satu adalah KPK, dua adalah apa namanya tadi? Soal asap. Tiga asap. Bukan, yang kedua adalah Papua, dan yang ketiga adalah kebakaran hutan dan lahan. Tiga-tiganya tidak ada hubungannya dengan komentar tadi. Jadi semuanya menurut saya koreksi kebijakan. Ya, Semuanya. tapi dalam aksi demo kan tetap ada orasi bahwa itu memang tuntutan secara formal, tetapi di lapangan yang dibaca paling tidak misalnya Pak Prof Mahfud dan publik membaca, ini kan sudah ada yang ditunda dulu, misalnya KUHP. Tapi kemarin misalnya bahkan masih ada. soal KUHP saja hanya satu di antara sekian banyak undang-undang. Undang-undang ketenaga kerjaan yang dianggap eksploitatif terhadap buruh. Makanya buruh-buruh turun semua demonstrasi. Nah, Saya kira harus Sulfan ada di lokasi klarifikasi, bersama Usman. dengan kelompok Klarifikasi buruh. dulu, Usman. Oke. Yang kedua adalah sumber daya air. Ya. Ayo, beli. Sumber daya air. Usman ini saya kira walaupun teman kita harus dikasih tahu. Oke, apa yang mau banyak diklarifikasi sekali dari terlalu undang-undang. ketidakakuratan Ya. dari Bung Usman? Bukan ketidakakuratan sih, ini kan sebuah koreksi supaya seimbang aja informasi gitu kan, seimbang informasi sehingga publik bisa menilai secara objektif. Soal Wamena misalkan, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dan itu persoalannya tidak sederhana, apalagi kemudian ada upaya internasionalisasi terhadap kasus Wamena di Papua gitu kan. Ini bicara juga soal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal kebakaran hutan bahkan Jumat lalu kami kemudian bertemu dengan presiden, kemudian bicara, presiden bahkan mengeluhkan gitu loh. Nah, konteks kebakaran sudah diingatkan 3 bulan sebelum kejadian kebakaran itu kepada pemerintah daerah. Karena ranahnya itu adalah otonomi daerah soal itu. Bukan kemudian ujuk-ujuk langsung ke presiden. Mana gitu loh. bupati? Nah, apa Mana kerja dari gubernur, ya? pemerintah daerah mulai gubernur, bupati, bahkan Oke, apa jadi konteks terus Anda ingin yang menjelaskan ketiga, atau mengklarifikasi ini apa? Untuk Ya, ini mengatakan kan bilang bahwa demo bahwa ini mahasiswa udah juga sudah- tidak pada tempatnya untuk menuntut bukan itu. mahasiswa, saya mau membatasi beberapa tuntutan itu benar sudah dikabulkan oleh pemerintah. Oh, apa yang dikatakan Prof Mahfud Betul. tadi bahwa apa Ya, yang itu dituntut kan itu semantik sudah ya. dikabulkan. Saya juga kritik misalnya istilah ya, tapi mungkin ya mungkin ya semantik aja. Tapi intinya memang kemudian apa yang disampaikan mahasiswa hampir semua bisa diakomodasi gitu loh, bisa diakomodasi. Menurut Anda dari 7 tuntutan itu hampir semuanya sudah bisa diakomodasi. Oke. Nah, Termasuk gini, soal KPK misalnya. Oke, KPK nanti dulu. Oke. Hampir semuanya sudah bisa diakomodasi, Bung Haris. Saya nggak setuju dengan Prof Mahfud tadi ya. Karena ada 7 hal misalnya dari yang paling bawah, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu berarti kembali ke 98 dong ya? Enggak, ini kan 7 tuntutannya. Enggak, Nah, yang- kita yang- jangan Ya, ya, itu ada- betul, betul. Kembali ke 98. Iya, iya, kembali ke 98. Soal KPK juga kembali ke 98. Makanya Jadi agenda mereka reformasi istilahnya reformasi sebenarnya. di Itu belum korupsi. selesai tuh soal komisi. Nah, itu dia kebenaran makanya dan kalau rekonsiliasi. misalnya mau dibilang bahwa 7 tuntutannya sudah hampir dipenuhi semua, saya Mereka bilang tahu tuh nggak ada KKR? Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Itu perjuangan kami 98 tuh. Karena ada 2 Iya, tapi yang membuat Soeharto saya itu mau bilang bahwa- menurut kami berkuasa secara otoriter. Yaitu soal korupsi dan soal kejahatan HAM. KKR itu mati suri dimakan oleh Mahkamah Konstitusi. dan makanya pelaku-pelakunya Nah. diangkat jadi menteri sama Jokowi. Nah itu belum selesai. Itu belum selesai. Nah, itu satu hal. DPR belum Itu selesai. satu hal ya. Yang kedua soal kebakaran lahan itu begini. Jadi waktu dibilang bahwa itu tugasnya pemerintahan daerah betul. Tetapi kalau kita baca undang-undang Pemda, pemerintahan daerah, itu ada hal-hal tertentu yang juga masuk wilayahnya pusat. Contoh, ada 6 poin. Salah satunya adalah soal penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu wilayahnya pusat, nggak bisa daerah. Nah, dalam hal ini soal asap, itu sudah berulang-ulang bertahun-tahun. Dan setiap tahun kalau nggak salah titiknya tambah. Ya kan? Terus Nah, dia kan dari gitu. situ, Ya, itu sebenarnya dari agak situ, ya. Aku sebenarnya pengen itu banget wewenangnya 2018 pusat. hampir nggak ada. Aku sebenarnya pengen Dan banget yang mendengar satu ya. bukan sekedar penjelasannya dihujani saja Azhar dengan ini. air, Yang ngomong lalu teman-teman asapnya ini. hilang. Bukan Azhar yang ngomong gitu. Mestinya konsolidasi gagasan itu sehebat dia. Jangan dia yang ngomong tentang gerakan ini. Enggak, kan Nanti saya yang jadi ditanya. masalah. Kan saya yang ditanya. Jangan Jadi masalah nanti. Nah itu ya bedanya 98 ya dengan teman-teman kalau kayak gini nih. Kita 98 betul-betul mencoba mandiri dalam setiap gagasan, dalam masa, dalam kepemimpinan. Kita nggak pernah ada yang menjadi juru bicara di luar kita. Itu ingat, itu 98. Apakah model macam Haris Azhar, Usman Hamid ini semacam juru bicara gerakan mahasiswa Tidak tahu 2019? nih kalau kayak begini kok jadi Kayak aneh. gini ya, saya Kok mau mereka jelasin. berdua menjadi juru bicara yang dua ini? Dari tadi Enggak, diam aja nih berdua nih. Masih. Tapi enggak, kalau saya tanya,
Kalau gua dulu ya, gua udah teriak nih kalau jadi kalian. Benar. Tidak ada yang boleh mengatasnamakan gerakan mahasiswa. Gini, kecuali kita. Enggak, Itu. menurut saya itu keliru. Karena yang ditanya Rosi itu kan sebagai aktivis di lama. Makanya. Mereka juga segmen pertama tadi udah bicara. Zulfan ngomong lagi tuh Zulfan. Yang ngomong dong. Oke, gini. Mereka yang Nggak, bilangnya. lalu Benar nggak kalau misalnya di antara 7 tuntutan reformasi tadi, sebenarnya menurut Bung Hendrik sudah banyak yang sudah diakomodasi oleh Presiden Jokowi? Ya jangan mengklaim gitu saja kan gitu kan. Kalau misalkan kemudian tadi Prof Mahfud bilang, wah kita mengkritik gerakan mahasiswa semuanya sudah terakomodir dan lain-lain sebagainya. Di mananya, di bagaimananya. Waktu masalah misalkan menunda. Oke. Pak Presiden menunda. KUHP? Itu Itu kemenangan Loh, itu gerakan bukan mahasiswa loh. tuntutan kita. Kita menuntut untuk membatalkan. Nah, mantap. Menunda itu, Ini salah nih. Ini keliru. Ini bedanya dengan Biarkan mereka yang ngomong dulu. Biarkan mereka yang ngomong. mengesahkan itu ya bukan saat itu. Ya mungkin besok atau mungkin malam-malam kayak pengumuman KPU kan kira-kira gitu. Gila. Kita Gimana salah? Makanya kalau kemudian membatalkan, kasihan ini profesor-profesor hukum kita yang Ya, belum sudah disahkan. puluhan tahun untuk menggarap revisi Iya, artinya KUHP yang mengkaji peninggalan ulang. kolonial Belanda. Substansinya harus dilihat dong bahwa KUHP itu harus Betul, produk betul. Sudah Indonesia diperlukan nasional. dulu, iya. Tapi kalau dibatalkan berarti dibuang semua. Bahwa kemudian ada pasal-pasal yang kemudian harus diperbaiki, iya. Yang kemudian harus debatable, iya, itu perlu dikaji lebih lanjut. Betul, Tapi kalau itu dia. dibatalkan KUHP, ampun, masa kita itu poinnya. ngikut Nah, lagi poinnya. kepada Itu poinnya. peninggalan Karena itu kolonial KUHP-nya. kita berharap Pak banget Fajrul, gerakan Anda diam mahasiswa dulu ini Fajrul. yang datang ke DPR. Fajrul, ini biar masuk. Tadi Oh Anda iya, bilang iya, kita sorry mau Yusman, bicara. sorry Pak. Yusman, Gini, Pak. sorry. Ini Sorry, harus sorry. dijelaskan secara teknis juga, Bang. Harus Nggak, saya dijelaskan. ngetes aja. Harus dijelaskan Canda. secara teknis juga. Kenapa kemudian sampai semembludak ini? Iya, iya. Pada tanggal 19 September, kawan-kawan mahasiswa itu masuk Ke DPR ya? ke DPR, bertemu dengan Pak Sekjen DPR. Lalu kita follow up di tanggal 23. Iya. Apa yang kita dapatkan di sana? Tuntutannya pun tidak tahu. Di situ ada Pak Masinton Pasaribu. Yang tidak tahu siapa? Pak Masinton Pasaribu selaku komisi terkait. Lah memang dia harus tahu. Loh iya dong, kan tanggal 19 kita masuk membawa tuntutan. Itu kan asumsi Anda, dia harus Gitu tahu. kan. Apakah memang Tanggal mahasiswa 19 sudah itu pernah sudah memberitahu? membeludak mahasiswa dengan berbagai tuntutan dan kajian akademiknya. Iya. Lalu ada lembar kesepakatan. Kita follow up di tanggal 23. Masih nihil juga. Oke, itu buat Anda menandakan apa? Ya hari ini suara mahasiswa kayak burung beo aja kemarin. Gitu kira-kira. Tidak didengar. Ya mahasiswanya berbicara, ya pejabat-pejabatnya AAU aja. Jadi yang salah DPR Kayak gitu. nih kelihatannya nih. Ya, stakeholder yang terkait gitu loh Bang. Nah, Oke, nanti kita panggil Masinton. Oke. Ya, apa Jadi salah satu tuntutan kenapa tanggal 30 itu masih ada aksi, bahkan tanggal 1 dan tanggal 2 pun masih ada perencanaan aksi walaupun sedikit dan bukan umumnya itu mahasiswa. Pertama satu, tadi saya bilang ada inkonsistensi antara presiden dengan kepolisian. Tadi misalkan begini, setelah mahasiswa aksi, presiden bilang saya mengapresiasi aksi mahasiswa. Tapi setelah mahasiswa pulang kita di sweeping sama polisi, ditangkap-tangkap. Kapan itu? Tanggal Gitu. 19 itu ya? 24 itu. 24, 25. Jadi menurut saya ada inkonsistensi itu satu. Kedua, kami memfollow up terkait dengan presiden akan mempertimbangkan Perpu. Gitu. Pak Wakil Presiden bilang tidak etis atau sangat tidak berwibawa ketika Perpu itu dikeluarkan. Tapi presiden masih ngotot untuk mempertimbangkan. Jadi kami merasa bahwa dapur istana pun sedang kacau. Jadi kami dibikin bodoh 2 kali gitu. Salah bumbu, salah Iya, bumbu. salah bumbu. Kita ke DPR jawabnya gitu, ke istana jawabnya gitu. Oke. Betul. Loh, tapi kan presiden sendiri kan mengatakan Perpu akan mempertimbangkan. Ia tidak pernah mengatakan akan mengeluarkan Tapi Perpu. berita hari ini ketahuan bahwa ada typo atau salah tulis dalam draftnya. Dari DPR. Soal yang umur tadi itu. dari DPR untuk pimpinan KPK. Jadi sekarang gimana mau berdebat? Ternyata masalahnya sepele, memang nggak perlu berdebat mahasiswa. Masalahnya sangat remeh-temeh. Typo nulis. Salahkanlah itu. Gitu. Di DPR kan? Di DPR. Kayak ini sebenarnya konsistensi yang tadi disebutkan itu mirip dengan ketika 1-2 hari sebelum Jumat lalu Presiden mengatakan tetap menjaga demokrasi. Besoknya Dandi Laksono ditangkap. Besoknya lagi Ananda Badudu ditangkap. Itu mungkin yang disebut sebagai inkonsistensi gitu. Nah Jadi kalau saya kira- inkonsistensi sebenarnya dan saya kenal baik dengan Dandi dan juga Ananda Badudu
prosesnya akan terus. Tapi hari itu juga itu dibebaskan ya. Anda tapi bisa memahami nggak perasaan bahwa ini inkonsistensi Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam menjalankan demokrasi? Saya melihat kalau secara personal, saya melihat bahwa dari semua pemimpin masa reformasi, Jokowi lah yang nggak punya beban masa lalu. Oke. Sehingga kemudian. Tetapi ketika ada penangkapan semacam ini adalah keamanan yang terlalu eksesif atau bagian dari yang memang restu dari Presiden Jokowi? Enggak, saya jamin bahwa saya berani garansi bahwa itu bukan dari restu dari Jokowi. Tapi karena pada hari Jumat lalu, Tapi Jokowi apa kalau itu juga bukan restu dari Pak Jokowi, apa? Betul. Eksesif dari aparat keamanan? Betul. Betul yang Kalau mana, Bung? maksudnya bahwa dia bukan, itu tidak ada restu dari Jokowi karena Jokowi juga Tapi karena itu menambahkan- terjadi, apa yang terjadi maksud saya kalau itu bukan bagian dari gaya kepemimpinan Pak Jokowi, tapi kalau dua aktivis itu ditangkap, artinya apa? Siapa yang melampaui kewenangannya? Siapa yang abuse of power dalam hal ini? Polisi kan juga tidak bagian ada dari ini, pemerintahan itu Jokowi. bukan Nanti kan abuse of sebenarnya power ya. karena ada Karena masalah. fakta hukumnya juga kan mungkin Pak ya dari Jokowi. dalam perspektif Saya tegaskan, kepolisian saya tegaskan. ada gitu loh. Di mana letak- Dugaannya. Saya jelaskan. Nah itu yang harus diuji kan. Saya jelaskan inkonsistensinya di mana. Pak Presiden Jokowi sangat mengapresiasi gerakan mahasiswa. Ya. Itu satu poin. Kami juga. Tapi di saat yang bersamaan, Pak Kemenko Polhukam bilang, ini ada penunggang gelap. Oke, kita akan masuk di situ. Dikti bilang, Rektor. rektor akan kita sanksi. Ya, itu Jenderal mungkin TNI yang bilang, tadi "Loh, ini kan kok polisi irama mengumumkan komunikasinya kok kayak gini gitu loh. Enggak, tapi polisi kan mengumumkan 1.300 yang ditangkap Satu itu. mengapresiasi. Itu yang Tapi kan tadi bukan saya ingin mahasiswa. coba Bukan tanyakan mahasiswa. pada, Jadi meniup sambil menghantam. itu yang tadi ingin saya tanyakan pada Bung Hendrik. Bukan mahasiswa, bukan. Enggak. Bukan mahasiswa? Dari 1.365 yang ditangkap oleh Polda Metro, itu 179 yang ditahan kan bukan mahasiswa kan? Kawan saya ditangkap kok. Oke. Ada dua yang Tapi kan meninggal. ada Ditahan kan berbeda. 179 yang Pak Fadrol, ditahan. ada 2 yang meninggal. Nah, Bukan ada ditangkap, dua yang meninggal. Nah, Ya itu kan sedang dalam proses ya. Iya, ada 6 orang Dan juga ada kalau lagi dari yang Polda. kesimpulan. Itu membuat saya gemetar juga. Ya kan Karena poinnya- kita sama-samakan dulu ya. Lah, berarti kan Setiap poinnya. ada yang Baiklah, seperti kalau itu begitu membuat saya kita ingin bergetar. berarti Tapi kalau Bung Fajrul gemeter, harusnya rujukannya data-data mahasiswa bukan datanya kepolisian. Enggak ini tadi aja saya tadi lihat di Kompas TV 1.365 yang ditangkap Polda Betul, Metro. tapi coba yang dari semua debat LBH, kita ini, berarti pertanyaannya, Kontras, benarkah mereka tiap gerakan hari. mahasiswa, Bung Usman, Bagaimana? benarkah memang gerakan mahasiswa rentan untuk ditumpangi oleh penumpang Dari dulu, gelap? dari dulu Kami ya. kembali saat lagi. Dulu ya.